Tampilkan tolong wajah-wajah kalian, nak. Wajah-wajah kalian boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nah, luar biasa kalian hebat. Kalian mayoritas hadir semua ya. Di acara ini. Dan Bapak berharap pertemuan kita pada hari ini bisa dimaksimalkan. Mohon maaf, Khairul Anwar suaranya doubling ya. Nah, matikan dulu ya ketika Bapak bicara, mohon yang lainnya dimatikan dulu. Oke. Sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak berharap kalian sudah pada mengisi daftar hadirna. Bapak ingin tanya pada kalian, apa ada yang belum mengisi daftar hadirna? Pak, saya baru punya paket data. Maaf, tolong hadirnya, Pak. Oke, anak-anak, ya baik Sofi ya. Nanti Bapak akan kirim link daftar hadirnya ini di chatting, nah ya. Nanti silakan kalian melihat dari chatting kalian, lalu kalian mengisi daftar hadir bagi yang belum mengisi daftar hadir. Ini nanti Bapak kirim dulu linknya. Ini linknya Bapak kirim di chattingnya. Silakan kalian mengisi daftar hadir di chatting. Silakan ya diisi bagi yang belum mengisi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini ya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kita mulai berdoa. Baik, anak-anakku sekalian, kalian luar biasa udah hadir di sini. Ada 29 ya peserta didik yang hadir pada pertemuan kita pada hari ini, dan alhamdulillah semua adalah siswa kelas 11 TKR 1. Nah, semalam itu kan Bapak sudah mengirim video tentang materi kita pada hari ini ya. Bapak ingin tanyakan dulu kepada kalian, ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang isi video yang semalam tadi Bapak sampaikan? Ada yang ingin menyampaikan tentang isi videonya? Saya, ya, Mas Pak. Sofi, silakan Mas Sofi. Ya. Video tersebut berisi tentang apa itu Common Rail dan prinsip kerjanya, Pak. Kalau yang saya lihat sih terdapat perbedaan, Pak, di sel biasa sama yang Common Rail. Di mana pada injektor Common Rail sudah multi injection dan menggunakan piezoelektrik ya, Pak. Oh, mantap. Bagus, Sofi. Kamu sangat, berarti semalam video yang Bapak kirimkan kamu sangat perhatikan. Nah, ada lagi yang mau menjelaskan selain Ahmad Sofi terkait video yang tadi semalam Bapak sampaikan? Saya, Pak. Kalau yang saya tonton. Oke, Andriko. Kalau yang saya tonton pada di Common Rail ada sensornya, Pak. Kan kalau yang di konvensional nggak ada sensornya, Pak. Bagus, Andriko, bagus ya. Kamu sangat jeli dan sangat teliti memperhatikan ya. Jadi benar tadi yang sampaikan Andriko, itu ada perbedaan antara yang konvensional dengan yang Common Rail. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar diesel Common Rail ya. Harapannya dengan kalian mempelajari materi kita pada hari ini, kalian akan mengetahui perbedaan antara sistem bahan bakar diesel konvensional dengan sistem bahan bakar diesel Common Rail. Selain itu, Bapak juga berharap dengan mempelajari materi kita pada hari ini, kalian mampu melakukan perawatan berkala pada sistem Common Rail ya. Karena kompetensi dasar kita pada hari ini adalah tentang menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar diesel Common Rail dan merawat berkala sistem bahan bakar diesel Common Rail. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Dan ingat, tujuan pembelajaran yang jelas pada hari ini adalah kalian satu, mampu membandingkan atau membedakan antara
sistem bahan bakar diesel konvensional dengan sistem bahan bakar diesel common rail, ya. Dan juga kalian bisa mampu melakukan perawatan berkala, ya. Dalam hal ini kalian baru sampai tahap melakukan perawatan berkala, belum mencapai mendiagnosis. Nah, ingin Bapak tanyakan nih, ya, kan mayoritas atau ada di antara kalian yang sudah pada PKL nih. Bapak ingin bertanya nih pada kalian, siapa yang pernah melihat, ya, yang pernah melihat engine atau mesin diesel yang konvensional dengan mesin diesel yang common rail? Ada nggak? Saya, Pak. Oke, Faisal, bagus. Gimana, Sal? Ya, waktu saya PKL di Toyota Auto 2000, saya lihat mobil Innova yang satu jenis konvensional, yang satu jenis common rail, Pak. Sama-sama Innova, nak? Iya, Pak, yang satu tahun 2014, yang satunya lagi tahun 2018. Sama-sama mau servis berkala dua-duanya, Pak. Oh, luar biasa. Berarti mekaniknya mau servis berkala, ya. Faisal melihat nggak, ada nggak perbedaan dari servis berkalanya antara yang Innova 2014 yang konvensional dengan Innova yang sudah common rail, nak? Sepenglihatan saya sih sama aja, Pak, kayak, Pak. Sama, ya? Iya. Ada yang Beda, ingin Pak. menanggapi, nak? Beda. Yang Beda, saya Pak tahu Juri, gimana, nih, Juri? ada common rail, ada pemeriksaan sensor-sensor pakai scan tool selain perawatan yang lain. Oh iya, Pak, ada pemeriksaan, apa itu waktu itu saya lupa. Sistem kontrol pada elektroniknya, Pak. Wah, luar biasa, Pak Isa. Terima kasih, Pak Jedil. Ya, makasih infonya nih. Yang lain bisa mengetahui ternyata dari yang disampaikan oleh Faisal dan Fajril, minimal kita mengetahui berdasarkan pengalaman mereka gitu ya. Karena itu pada pertemuan kali ini ya, tentang pelajaran PMKR pada hari ini, kita akan membahas tentang sistem bahan bakar diesel common rail, khususnya cara perawatannya. Ya, karena itu agar terlihat kegiatan ini interaktif ya, dan kalian terlihat aktif, maka ada tahapan atau proses pembelajaran yang Bapak harapkan bisa kalian lakukan pada hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan tampilkan PowerPoint atau PPT tentang common rail. Tolong kalian amati dengan baik, kalian perhatikan dengan baik. Yang kedua, nanti kalian diskusi, diskusi tentang common rail ya. Kalian diskusi tentang common rail sesuai dengan kelompok yang semalam Bapak kirim data kelompoknya ya di WA group. Itu kan Bapak sudah bagi 3 kelompok tuh. Sudah Bapak 3 kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari 12 anak ya. Nanti setelah itu kalian diskusikan tentang apa topik yang akan kita bahas pada hari ini, dan kalian diskusikannya di mana? Di Google Classroom. Semalam juga sudah Bapak kirimkan linknya, tempat forum kalian untuk melakukan diskusi. Lalu nanti masing-masing perwakilan kelompok ya itu diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya, nak. Ya, jadi nanti ada ruang waktu kalian diskusi sekitar 10-15 menit, lalu nanti perwakilan kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya, baik secara lisan ya, ataupun ingin menampilkan dalam bentuk PPT, itu silakan. Kalian siap ya, nak ya? Siap ya? Siapa? Oke, siap? Siapa? Oke. Kalau Ya, Pak. begitu, Bapak persilakan pada kalian untuk mempersiapkan buku, pulpen atau alat-alat untuk mencatat ya, minimal itu nanti akan kalian catat hal-hal penting dari pertemuan pada hari ini. Sebelumnya, sebelum Bapak menayangkan PPT, ada yang ingin ditanyakan tentang hal ini sebelum Bapak tayangkan PPT? Saya, Pak. Jadi intinya hari ini kita mendiskusikan tentang common rail ya, Pak. Iya, nah, benar ya, benar Tika. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang common rail ya. Jadi nanti agar diskusinya terarah, ya Bapak akan tampilkan topik yang harus kalian diskusikan nanti pada di slide terakhir dari PPT ini. Oke, nak, silakan siapkan bukunya. Ini Bapak akan tayangkan PPT terlebih dahulu.
sudah mulai tampil nak PPT-nya nak? Sudah, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, ini Bapak. Oke. Belum, Ini Pak. Bapak langsung tampilkan. Ini sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah nak ya? Oke. Materi kita pada hari ini adalah tentang perawatan berkala sistem bahan bakar diesel common rail ya. Nah, pengertian teknologi common rail ini harus kalian tahu dulu. Jadi nanti kalau ditanya apa sih itu common rail, jangan sampai kalian nggak tahu ya. Common rail itu dinamakan common rail karena proses penyaluran bahan bakarnya itu yang ke injektor itu melalui rel atau jalur. Kalau kita dengar kata rel di kereta api, maka jalur tempat kereta api berjalan. Nah, itu dipakai secara bersama sehingga dinamakan common rail ya karena relnya itu tempat penyaluran bahan bakar ya. Ini mohon maaf, ini ada teman kalian juga yang masuk lagi, jadi sekalian Bapak meng-add mereka. Nah, yang kedua, pada sistem common rail itu bahan bakarnya itu melalui pool rail dan kemudian didistribusikan ke tiap injektor yang terhubung dengan ruang bakar dalam silinder. Jadi hampir sama dengan yang tipe distribusi ya. Distribusi itu menggunakan satu Chemnock-nya itu diberikan kepada masing-masing injektor. Di dalam sistem common rail itu ini yang membedakan ya, yang membedakan dengan yang konvensional ya. Kalau konvensional sistem aliran bahan bakarnya itu masih secara mekanikal. Tapi kalau yang sudah common rail itu sudah dikontrol oleh ECUNA secara komputerisasi. Apa saja yang dikontrol? Itu jumlah bahan bakarnya, timing atau waktu saat penyemprotan bahan bakarnya itu sudah dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit. Singkatnya, teknologi common rail adalah teknologi pada mesin diesel di mana dari kerja injektor bahan bakarnya diatur secara elektronik. Kalau yang konvensional kan masih mekanik ya. Kalau yang ini sudah secara elektronik. Kita lanjut nah. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan dari diesel common rail. Yang pertama ya, konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Jelas dong, karena penentuan jumlah bahan bakarnya dikontrol secara elektronik ya oleh ECU ya. Jadi jumlahnya itu dikontrol secara komputerisasi. Jadi tidak mungkin akan minimal, sangat minimal akan terjadinya namanya proses terjadinya kelebihan dari penyemprotan bahan bakar. Yang kedua, suara mesinnya lebih halus ya. Mungkin tadi Faisal sempat mendengar kali ya di tempat PKL-nya suara antara yang Innova konvensional dengan yang common rail pasti sangat berbeda. Kenapa? Karena timing ya, timing atau waktu saat penyemprotan bahan bakar itu sudah dikontrol secara komputerisasi atau secara elektronik. Jadi sangat meminimal mungkin akan terjadinya proses yang namanya knocking atau pembakaran lebih awal. Itu tidak karena sudah terkontrol maka hal itu mungkin tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena campuran bahan bakarnya dia karena sudah diatur secara komputerisasi, maka percampuran bahan bakar antara bahan bakar dengan udara pasti sangat sesuai ya, sehingga yang namanya pembakaran yang tidak tepat atau proses yang bahan bakarnya antara bahan bakar dengan udaranya tidak tepat itu akan diminimalisir mungkin. Selanjutnya kita ketahui yang namanya kita saja sebagai hamba Allah, ciptaan Allah yang maha sempurna ya, begitu Allah ciptakan kita pasti akan memiliki kekurangan. Nobody never perfect nah. Apalagi common rail. Common rail ini buatan manusia, bukan buatan Allah. Pasti ada kekurangan-kekurangannya.
Tapi mungkin kekurangannya tidak sebanyak dengan yang konvensional. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, biaya perbaikannya lebih mahal. Ya, jelas dong, yang namanya teknologi canggih, maka proses perbaikannya juga membutuhkan alat-alat yang canggih. Ya tadi Hajril kalau nggak salah tadi menyampaikan beda pemeliharaannya, ada pemeriksaan sensor-sensornya, pasti kan menggunakan scan tool. Kalau yang konvensional kan tidak menggunakan scan tool, karena itu pasti biaya perbaikannya jauh lebih mahal. Yang kedua, biaya pembuatannya lebih mahal. Yang namanya ya teknologi tinggi, ya sudah tinggi dibandingkan dengan yang konvensional, pasti kendaraan yang juga jauh lebih mahal, ya, mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, yang ketiga ini, ini yang Bapak harapkan pada kalian. Nah, tidak semua mekanik atau belum semua mekanik menguasai tentang ilmu common rail. Karena itu tidak semua bengkel membuka perbaikan atau perawatan berkala pada bengkelnya terkait tentang kendaraan common rail. Kenapa? Karena mekaniknya semuanya belum menguasai tentang common rail. Nah, harapan Bapak nih, kalian ke depan ketika sudah lulus bekerja ataupun nanti kuliah, kalian memperdalam tentang ilmu common rail, ya, sehingga kalian menjadi seorang mekanik yang handal, yang bukan hanya bisa memperbaiki diesel yang konvensional, tapi kalian juga bisa memperbaiki yang diesel common rail. Pasti biaya mekaniknya jauh lebih mahal. Nah, prinsip kerja sederhana common rail, ya. Ini Bapak sampaikan dulu nih tentang yang konvensional. Pada mesin konvensional kan bahan bakarnya itu akan keluar dari injektor dan masuk ke ruang bakar itu ketika injektor membuka. Dan proses membukanya injektor itu karena ada apa? Karena ada tekanan bahan bakar yang diberikan oleh injection pump, ya. Dan ketika tekanan itu sudah tidak ada, maka proses penyemprotan bahan bakar oleh injektor sudah tidak ada. Itu yang konvensional. Bagaimana dengan yang common rail? Nah, kalau yang pada common rail, selama mesin hidup, engine terus bekerja, maka pada saat itu injektor atau nozzle akan membuka, ya, akan membuka. Tapi ketika saat injektor mendapatkan sinyal berupa arus dari mana? Dari ECU. Dan ECU dari mana? Dari sensor-sensor yang ada. Jadi yang membedakannya, kalau yang konvensional membukanya itu karena adanya tekanan bahan bakar yang tinggi, ya, yang melawan tekanan pegas dari needle, lalu dia menyemprot. Nah, kalau yang pada common rail beda, dia menyemprotnya bahan bakar dari injektor ketika memang tekanannya sudah siap, lalu ECU memberikan memerintahkan perintah kepada injektor untuk menyemprot, maka dia akan menyemprot. Jadi otaknya ECU. Jadi kalau ECU nggak ngasih perintah pada injektor, maka tidak akan ada proses penyemprotan bahan bakar. Itu yang membedakan. Nah, pada mesin diesel common rail itu jumlah bahan bakar dan kapan bahan bakar atau timing waktu bahan bakar diinjeksikan itu ditentukan oleh ECU, ya, secara komputerisasi, ya. Jadi pasti jumlah bahan bakarnya akan jauh lebih tepat, ya, saat penyemprotannya juga pasti jauh lebih tepat. Ya, dapat dari mana ECU? Ya, berdasarkan informasi dari sensor-sensor. Misalnya dari sensor suhu seperti index R temperatur sensor atau coolant temperatur sensor, ya, atau ketika pada saat pedal gas diinjak dia dapat informasi dari, misalnya kalau yang masih menggunakan tipe lama misalnya TPS, throttle position sensor, tapi kalau yang ini sudah menggunakan pedal sensor, ya, itu adalah informasi-informasi yang diterima oleh ECU dari sensor-sensor, dan ini yang mempengaruhi terhadap proses penyemprotan bahan bakar pada common rail. Selanjutnya, ini konstruksi common rail, ya, ini konstruksi common rail secara sederhananya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, ya, ini kalau kita perhatikan ini ada pompa, ya. Kalau di yang konvensional mungkin kita injection pump, ya, lebih mudah mendengar injection pump. Ini sama juga injection pump, ya. Nah, injection pump ini mengalirkan
bahan bakar dalam bentuk tekanan yang sangat tinggi, ya, masuk ke dalam common rail. Ini common rail ya, nak. Nah, di common rail ini, ya, nah ini bahan bakar sudah dalam bentuk tekanannya tinggi. Dan tekanan ini akan dibatasi oleh yang namanya fuel pressure sensor. Ketika fuel pressure sensor mendeteksi ternyata tekanannya sudah berlebihan, ya, dari standar yang ada, dia akan menginformasikan nih, nak, ke ECU, ya, dia akan menginformasikan kepada ECU kalau tekanannya sudah berlebihan. Lalu ECU akan memerintahkan apa? ECU akan memerintahkan yang namanya pressure reducer valve untuk segera membuka. Nah, supaya aliran atau tekanan bahan bakar ini dialirkan kembali, ya, dialirkan kembali ke tangki bahan bakar, sehingga tekanan yang berada di common rail itu akan stabil. Nah, ketika pada saat sudah mendapatkan informasi, nih ECM, ya, atau ECU ini mendapatkan informasi dari sensor-sensor, ini kan bahan bakar sudah standby nih di injektor, ini yang tekanannya tinggi, ini yang hitam ini sudah siap. Lalu ECU akan memerintahkan yang namanya injektor driver untuk, ya, ini untuk segera membuka, ya, untuk segera membuka, ya, ini nanti akan ada pembahasannya di bawah. Nah, ini segera membuka, lalu bahan bakar segera disemprotkan ke ruang bakar. Itu sederhananya, ya. Ini gambaran antara konstruksi common rail baik secara mekanikal maupun secara elektrikal. Nah, kita berbicara komponen utamanya. Nah, komponen utama dari common rail itu ada dua. Yang pertama adalah komponen sistem bahan bakarnya, ya. Yang kedua adalah sistem kontrol elektroniknya. Ada dua, ya. Nanti sistem bahan bakarnya apa saja, sistem kontrol elektroniknya apa saja. Artinya ini komponen utama terlepas dari komponen-komponen yang lain. Nah, ini sekarang kita lihat sistem bahan bakar. Nah, ini sistem bahan bakar ini bisa dilihat, ya, ini mulai dari tangki bahan bakar, lalu ada free filter, ya, karena tangki bahan bakarnya sudah tipe in-tank, artinya pompa bahan bakarnya sudah berada di dalam tangki, maka untuk mencegah agar bahan bakarnya tidak membawa butiran-butiran kasar, maka ada free filter terlebih dahulu. Jadi di fuel pumpnya saja sudah melakukan proses penyaringan, ya, lalu menuju ke fuel filter, ya. Di sini ada fuel filter, disaring kembali, ada water sedimeter, lalu menuju kemana yang namanya head pressure, ya. Ini ada head pressure pump, ini pompa tekanan tinggi, ya. Nah, ini pompa tekanan tinggi ini lalu dialirkan ketika tekanannya sudah tinggi, ini akan dialirkan kepada yang namanya pipa tekanan tinggi. Nah, ini ada pipa tekanan rendah. Ketika tekanan ini sudah cukup tinggi dan melebihi kapasitas, maka bahan bakar dialirkannya ke pipa tekanan rendah untuk kembali lagi ke tangki bahan bakar. Sedangkan yang tekanan tinggi itu akan dimasukkan ke dalam common rail. Nah, ketika sudah standby di sini, disiapkan ke injektor, lalu injektor mendapatkan informasi atau perintah dari ECU, maka dia akan segera membuka, lalu bahan bakar agar segera masuk, akan disemprotkan oleh injektor ke ruang bakar. Nah, sistem bahan bakarnya yang pertama itu ada tangki bahan bakar, kalian sudah tahu fungsinya. Ada free filter yang tadi Bapak sampaikan, itu penyaring awal, ya, agar kotoran tidak ikut terisap oleh supply pump atau pompa bahan bakar. Lalu supply pump itu untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki sampai ke head pressure pump, sampai ke pompa tekanan tinggi. Nah, ini ada juga selang atau pipa ada dua, ada pipa tekanan rendah, ada pipa tekanan tinggi. Nah, ini yang low pressure berarti untuk aliran bahan bakar yang tekanannya rendah. Nah, lalu ada fuel filter dan water sedimeter, kalian sudah tahu fungsinya pasti untuk penyaring dan untuk memisahkan antara bahan bakar dengan adanya debit air di bahan bakar kita. Lalu ada head pressure pump. Sebelumnya mohon maaf nih, ada yang masuk lagi mungkin. Ada head pressure pump. Nah, head pressure pump itu untuk menaikkan tekanan bahan bakar menjadi tekanan yang sangat tinggi. Nah, lalu tadi yang keenam ada head pressure fill line, itu yang tadi Bapak sampaikan, ada pipa atau selang bahan bakar yang dengan tekanan tinggi. Nah, hati-hati buat kalian, ya, nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja dan sudah
ditempatkan untuk melakukan perawatan atau mendiagnosis pada yang common rail, pipa-pipa tekanan tinggi ini dia perhatikan jangan sampai terjadi adanya kebocoran karena ini sangat berbahaya. Jadi hati-hati dalam melakukan tindakan pada pipa-pipa tekanan tinggi. Dan yang ketujuh adalah common railnya. Nah, ya, ini common railnya, inilah rel dari injektor. Ya, rel dari injektor yang fungsinya untuk menyalurkan bahan bakar dari selang bahan bakar ya yang tekanannya tinggi itu ke masing-masing injektor. Dan proses penyemprotan injektor itu akan terlaksana ketika ECU memerintahkan. Jadi walaupun tekanannya tinggi, kalau seandainya ECU belum memerintahkan, injektor nggak membuka. Beda dengan yang namanya konvensional. Ketika tekanannya sudah tinggi, ya mampu melawan tekanan pegas di injektor, maka bahan bakar akan segera tersemprot. Nah, ini injektornya ya untuk menginjeksikan bahan bakar. Ini kan kalau kalian lihat selintas itu beda kan dengan injektor yang konvensional. Nah, ini fuel greaser yang tadi Bapak sampaikan dia untuk membatasi tekanan bahan bakar di dalam common rail ya. Karena tekanan bahan bakar tekanan bahan bakar yang berada di common rail itu akan selalu konstan ya, akan selalu stabil. Nah, ini sistem komponen elektroniknya. Nah, ada 4 pada dasarnya. Ada ECU, ya ini kalian sudah hampir sama fungsinya dengan ECU dari EPI ya, karena dia sebagai otak ya, sebagai otak dari proses dari kontrol atau komputerisasi di kendaraan kita. Yang kedua adalah sensor. Kalian juga sudah tahu sensor berfungsi untuk memberikan informasi atau membaca gejala-gejala ya, gejala fisik ataupun gejala-gejala elektrik yang berada di sekitar engine, lalu diberikan informasinya kepada ECU. Lalu ada aktuator. Aktuator ini jelas ini adalah sebagai perintah ya atau tangan dari ECU ya. Jadi aktuator akan bekerja ketika ada informasi dari ECU. Aktuatornya bisa berupa injektor ya, ataupun yang ada juga tadi ada misalnya fuel pumpnya itu juga bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Lalu di sini ada EDU. Nah, apa EDU itu? EDU singkatan dari Electronic Drive Unit. Ini yang juga harus kalian ketahui. EDU itu untuk apa? Dia untuk meneruskan sinyal injeksi. Jadi kalau mungkin yang injeksi bensin itu ECU langsung informasinya ke injektor. Perintahnya langsung ke injektor. Tapi kalau yang pada common rail, dia sebelum ke injektor dia ke EDU dulu. Ya, ke EDU dulu. Kenapa? Karena EDU ini untuk menaikkan tegangan yang tadinya 12 volt ya, itu menjadi tegangan tinggi. Ya, menjadi untuk supaya apa? Supaya mampu membuka injektor agar bisa melakukan proses penyemprotan dan mengoperasikan injektor di common rail. Nah, ini adalah perawatan berkala pada sistem common rail. Ya, ini adalah perawatannya dasar yang harus kalian ketika ada servis berkala kendaraan yang common rail, ini adalah dasar kalian melakukan perawatan berkala. Yang pertama, satu, membersihkan saringan udara. Ya, saringan udaranya senantiasa dibersihkan. Ingat, jangan dari luar ke dalam nyemprotnya, ya, dari dalam keluar ya, supaya kotoran-kotoran yang mau masuk itu didorong. Kalau dari luar ke dalam ya sama aja kita masukin lagi dong ya. Ya. Yang kedua adalah memeriksa saringan bahan bakar. Ini diperiksa secara kontinu. Apakah sudah mengalami kotoran yang sangat pekat sehingga harus diganti. Itu harus dikontrol. Nah, lalu ganti oli mesin secara teratur ya. Hampir semua kendaraan dalam proses perawatannya pasti sama. Nah, yang keempat ini yang membedakan, yaitu gunakan bahan bakar yang berkualitas, yang berkualitasnya sangat bagus. Dan yang tadi ini yang sampaikan oleh Fajril ya, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan ECU ya secara periodik, gitu, memeriksakan sistem kontrol elektroniknya. Nah, ini yang Bapak sampaikan ya, yang Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, dari sana kalian kan kita
hentikan dulu presentasinya. Nah, ini kan kalian dari sana, kalian mendapatkan gambaran, sedikit mendapatkan gambaran dari PPT yang Bapak tayangkan. Itu tentang perbedaan diesel yang konvensional, ya, diesel yang konvensional dengan diesel yang sudah common rail. Nah, dari tayangan tersebut, dari PPT yang Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian diskusikan? Nah, silakan. Saya Pak, Ya. untuk mesin diesel konvensional dan diesel common rail, bahan bakarnya Pak masih solar Pak? Ada yang mau menjawab, nak? Saya, Masih Pak. solar atau tidak? Ya, silakan, Sofi. Sama aja Pak, yang membedakan tingkat kualitasnya. Kalau yang common rail harus lebih baik kualitasnya, yang pasti. Bagus, Sofi, ya. Sama bahan bakarnya sama berupa solar, teman kualitasnya jauh berbeda ya. Apa yang kamu sampaikan adalah salah satu tadi ya, salah satu perbedaan antara yang common rail dengan diesel konvensional. Oke, nah selanjutnya silakan kalian ya secara mandiri nih ya secara mandiri. Kalian megang HP nah ya? Ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP ya? Iya, Pak. Oke, sekarang secara mandiri ya, kalian mencari informasi tentang perbedaan diesel konvensional dengan common rail ya. Selain yang Bapak sampaikan tadi ya, itu kalian boleh mencarinya lewat HP atau itu secara internetisasi ya, atau modul yang tadi Bapak sudah kirimkan di Classroom. Kalian juga bisa lihat di Classroom itu Bapak sudah kirimkan modul di forum sehingga kalian bisa juga baca-baca di situ. Setelah itu, silakan kalian isi LKPD. LKPD itu apa? Yaitu lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak kirim juga, nak. Bapak kirim di mana? Di Classroom. Kalau kalian buka Classroom, di sana ada di ruang portofolio, ya, itu sudah Bapak kirimkan file tentang LKPD yang selanjutnya kalian isi. Nah, dari itu sebelum sambil kalian nanti akan mengisi LKPD, ya selanjutnya kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok nih, nak. Sesuai dengan kelompok tentang masalah yang Bapak tayangkan nanti. Nah, ini Bapak tayangkan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sana akan Bapak lihat keaktifannya. Tadi kan Bapak ngirim forum diskusi di Classroom ya. Betul ya? Faisal benar? Rizky? Benar nggak Bapak kirim forum diskusi? Ya, benar, Pak. Betul. Benar, Nah, di situ Bapak kirim forum diskusi. Silakan kalian mengisi di sana sesuai dengan aturan yang Bapak buat. Tulis nama, lalu strip bawahnya kelompok berapa, lalu jawabannya atau diskusinya seperti apa. Silakan. Nanti setelah itu masing-masing dari kelompok itu mengutus perwakilannya untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kalian di Classroom, ya. Nah, silakan kalian, Bapak kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi diskusi di Classroom. Bisa dibuka Classroom-nya, nah ya, di forum ya. Iya, Pak. Oke, silakan nanti silakan kalian isi. Nah, ini kasusnya, nah, ini kasusnya yang Bapak akan kalian lakukan ini. Dan ini juga sudah Bapak tampilkan juga di Classroom, topik yang akan kita diskusikan. Ya, siap semuanya nah ya? Oke. Nah, siap semuanya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 10-15 menit sambil nanti ketua kelompoknya atau siapapun yang kalian utus untuk menyampaikan presentasi. 10-15 menit sambil kalian untuk diskusi Bapak kirimkan dulu lah atau Bapak
Oke, nak. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, dengar. Berarti, alhamdulillah kalau Iya, Bapak Sir. lihat diskusinya luar biasa ya. Bapak lihat mulai dari semua kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu sudah menyampaikan hasilnya di forum ya. Dan ini merupakan bagian dari apa ya, interaktif kalian ya, dalam satu konten informasi terkait tentang proses kasus atau topik yang kita bahas pada hari ini. Silakan perwakilan dari kelompoknya ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya, baik itu secara lisan ataupun dia sudah sedikit membuat PPT. Silakan, kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Oh, Ahmad Sofi, silakan Ahmad Sofi, mau menampilkan PPT atau lisan, nak? Mau menampilkan PPT, Pak. Oke, bagus, Sofi, silakan. Yang kelompok 2 siap-siap ya, selama Sofi. Siapa? Sip, Gus. Kelihatan nggak, Pak? Oke, ya terlihat, nah silakan, bagus, lihat. Silakan Ahmad Sofi. Pak, kelihatan? Silakan Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi Terlihat, wabarakatuh. kelihatan. Saya Ahmad Sofi dari. Silakan, presentasi langsung. Saya Ahmad Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan
menjelaskan tentang perawatan berkala pada mesin diesel common rail. Yang pertama, mengganti oli mesin secara teratur. Kedua, cek air pendingin secara rutin. Ketiga, membersihkan saringan udara. Keempat, mengecek sensor-sensor. Kelima, membersihkan saringan udara. Dan keenam, menggunakan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Bagus, Sofi. Oke, udah itu ya, Sofi ya. Silakan Ya, kelompok Pak. 2. Sudah, Pak. Kelompok 2 ada yang ingin perwakilan? Siapa kelompok 2? Saya Pak dari Sadam. Oke, Sadam, silakan Sadam, presentasi. Kelompok 2 ya, Sadam ya. Iya, kelompok 2. Mau lisan atau PPT? PPT, Pak. Oh, bagus, luar biasa berarti. Sudah pada siap ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menayangkan PPT. Perawatan berkala pada mesin diesel common rail. 1. Perawatan berkala pada baterai. 2. Membersihkan saringan udara dan bahan bakar. 3. Mengecek berkala sistem kontrol elektroniknya. 4. Mengecek sistem pendinginan dan dari kebocoran. 5. Mengukur tekanan Van Beert. 6. Mengganti oli mesin secara teratur. Itu saja, Pak. Oke, bagus. Jadi berarti ada 6 juga ya. Bagus kelompok. Terima kasih ya Pak Jril yang sudah Sadam yang sudah menyampaikan presentasi kelompok 2. Kelompok 3 siapa yang akan mewakili, Nak? Saya, Kelompok Pak. 3. Siapa nih? Tika, Pak. Oh, Tika. Oke, silakan Tika. Oh iya, Tika tadi nanya ya di classroom kelompok 3 mana gitu. Silakan. Perawatan berkala pada sistem diesel common rail. Yang pertama itu mengganti oli mesin secara teratur. Yang kedua, membersihkan saringan udara dan saringan bahan bakar. Dan yang ketiga, mengecek air pada water centimeter. Nomor 4, menjaga kualitas bahan bakar. Dan yang kelima, mengecek sensor-sensor dengan skantol. Bagus ya, alhamdulillah ya, luar biasa apa yang kalian tampilkan, apa yang sudah kalian diskusikan, sudah kalian tuangkan dalam bentuk PPT. Nah mungkin nanti dari hasil diskusi ini, tolong nanti PPT-nya dikirim di classroom lah ya, silakan nanti dikirim di classroom. Namun sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang ingin menanggapi satu sama lain hasil presentasi teman-temannya? Silakan, ada yang ingin menanggapi, Nak? Saya, Pak. Ada yang ingin menanggapi? Saya. Oke, siapa nih? Andriko? Andriko, Pak. Silakan. Silakan, Nak. Tadi kan kelompok Ahmad Sofi bilang kalau cara merawat common rail salah satunya menggunakan bahan bakarnya yang berkualitasnya tinggi dan rendah sulfurnya. Itu alasannya kenapa ya, Pak? Oh iya, tadi di itu ada. Mungkin Sofi bisa menjelaskan nggak ya? Tadi kamu menyampaikan hal itu juga di PPT dan juga di classroom. Silakan, sama Sofi bisa menjelaskan, Nak, kenapa alasannya? Iya, Pak. Kalau Ya, yang silakan. tahu karena common rail kan sudah injeksi ya, Pak. Injeksi. Maka pasti tekanan bahan bakar yang disemprotkannya tinggi dong. Maka diperlukan Ya. bahan bakar yang kualitasnya tinggi juga, Pak. Oh gitu. Ya, silakan, ada yang ingin nanggapi juga? Mohon izin sebelumnya. Ya, Emangnya silakan. nggak bisa, misal kalau kita pakai solar yang seperti diesel konvensional? Oh, silakan tuh, ada yang mau nanggapi nggak? Memang bisa nggak sih pakai solar yang konvensional? Siap, bisa kok. Cuma Iya, Sofi. konsekuensinya lebih sering ke ganti fuel filternya aja sih. Konsekuensinya begitu gitu. biasanya, Pak. Oh, Bilal, makasih Bilal. Atau ada lagi? Saya. Tadi Sofi. Kalau menurut saya sih bisa saja. Cuma nanti mungkin akan ada masalah. Namanya juga kan sudah beda sistemnya. Maka bahan bakarnya juga mungkin harus berbeda kualitas. Gitu, Pak. Waduh, luar biasa nih diskusi kalian, luar biasa. Gibran ya, Faiz, Sadam, siapapun kalian, Gibran juga Sofi sudah menyampaikan hasil diskusinya dan tanggapan-tanggapannya ya.
itu Bapak apresiasi kepada kalian. Apa yang kalian sampaikan itu memang benar tadi yang tadi Gibran menyampaikan, ya mungkin nanti pengaruhnya terhadap pergantian filternya akan sering gitu ya, karena common rail itu kan membutuhkan yang namanya bahan bakar yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh Sophie bahwa tekanan bahan bakar pada common rail itu tinggi, yaitu sekitar 1.600 sampai 1.800 bar. Nah, beda dengan yang konvensional paling sekitar 120 bar. Karenanya salah satu tujuan adanya common rail itu kan adalah daya torsinya yang dihasilkan itu maksimal walaupun dengan menggunakan bahan bakar yang irit. Nah, gitu. Berarti irit bahan bakar juga dong, Pak? Iya, betul sekali Tika, irit bahan bakar. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Bagus pertanyaannya. Kan proses pembakaran itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Nah, ada bahan bakar, ada udara, dan ada tekanan kompresi. Nah, untuk menghasilkan tenaga yang maksimal, biasanya itu kendaraan-kendaraan itu dengan menambahkan suplai bahan bakarnya gitu ya. Namun itu kan akan menyebabkan boros. Nah, karena itu pada common rail yang dinaikkan adalah tekanan kompresinya. Kompresinya itu dinaikkan gitu ya. Sehingga walaupun dengan bahan bakar yang sedikit, tapi tekanannya tinggi itu mampu menghasilkan tenaga yang maksimal gitu. Iya, Alvin? Berarti sama kayak mobil EV ya? Oh betul nak, betul Alfian, betul sekali. Jadi benar sama kayak mobil EV. Sekarang kan mobil EV itu kan juga bahan bakarnya irit, ya bahan bakarnya salah satunya bahan bakarnya irit. Oke, nah sekarang silakan kalian catat dan tuliskan poin-poin penting dari hasil diskusi kita pada hari ini ke dalam buku PMKR kalian. Nah, selanjutnya nih Bapak akan kirimkan tes formatif atau ulangan tentang common rail pada link yang nanti Bapak kirim di chatting. Silakan nanti kalian kerjakan ya, Bapak kasih waktu ya untuk mengerjakan ini. Ini Bapak kirim di chatting ya, silakan nanti kalian kerjakan tes formatifnya. Ini linknya Bapak kirim di chatting, silakan. Dilihat di chatting ada? Siapa? Oke, ada Pak. Oke, silakan kalian buka, kerjakan, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan hal itu. Oke ya. Pak, sandinya apa, Pak? Sandinya SMK bisa, nak? Sudah bisa dibuka?
Oke, Nak. Sudah mudah-mudahan kalian sudah mengerjakan semua. Jadi nanti bisa diselesaikan ya pekerjaan kalian terkait tentang baik itu mengerjakan tes formatif ataupun LKPD-nya ya. Anak-anak ya, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini ya. Pelajaran daring hari ini luar biasa, mengesankan dan interaktif. Dari mulai kalian diskusi ya, proses diskusi dari kelompok, saling menyampaikan hasilnya ya, itu sangat interaktif. Dari pertemuan hal ini kita bisa mendapatkan gambaran ya, gambaran mendasar perbedaan antara sistem bahan bakar diesel konvensional dengan sistem bahan bakar diesel common rail. Dan kalian juga bisa mengetahui ya, tadi hasil diskusinya cara perawatan diesel common rail. Walau kalian belum dapat melakukannya secara langsung karena kondisi dan keterbatasan fasilitas, tapi minimal di mindset kalian sudah terbayang nanti perawatan berkala atau keterampilan secara abstraknya kalian sudah bisa membayangkan, oh perawatannya berarti ada pembersihan ini, ada bagaimana kontrol sistem kontrol elektroniknya gitu ya, memilih bahan bakar yang berkualitas tinggi, itu sudah terbayang oleh kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi perawatan berkala mesin kendaraan ringan, artinya secara menyeluruh, artinya KD terakhir ya. Nah ini makasih Naya atas pertemuannya. Selanjutnya silakan ya kalian kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Sebelumnya Bapak mohon tampilkan wajah kalian dulu. Bapak ingin screenshot, ingin Bapak foto, tolong tampilkan wajah kalian terlebih dahulu. Wajah anak-anak Bapak yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Silakan yang lainnya menampilkan wajahnya. Ingin Bapak screenshot dulu, Bapak kirim ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengalaman yang baik buat kita semua, termasuk buat Bapak. Terima kasih Naya atas kehadirannya. Mari kita berdoa sambil tetap menampilkan wajah, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silakan berdoa. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
Bye. Ya Udah sama-sama. boleh keluar, Pak. Terima kasih. Sore, Pak. Assalamualaikum. Ya silakan keluar. Assalamualaikum. Dadah Pak Sakri. Dadah Pak Sakri. Ya silakan. Bye bye. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Dadah. Swing. Mesin buat. Silakan mengundurkan diri semuanya. Dadah. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tika. Oke. Terima kasih Pak Alif sudah hadir. Mungkin ada evaluasinya Pak. Ini masih direkam. Pak Alif, makasih. Oke, Pak Sakri. Silakan Pak Alif, ada Burhan evaluasi. Pak Burhan. Makasih. Pak Burhannya belum muncul Pak. Sempat keluar. Silakan Pak Alif, ada evaluasi. Pak Burhan ada dulu. Pak Burhan. belum muncul. Oh, belum muncul. Sempat keluar. Ya. Oke, terima kasih Pak Sakri. Ini daring Pak Sakri yang pertama ini bagus Pak Sakri. Pembukaan PPT tayangannya sudah bagus. Kemudian ini yang masukan saya Pak Sakri. Iya, Jadi Pak. waktu jedanya tadi jenengan memberikan tugas ke siswa ya. Betul Pak. Tugas ke siswa untuk diskusi di classroom. Itu kan jadi ada bagus itu, ada musik seperti apa itu guru tanpa jasa, instrumen Pak. Ya instrumennya gitu. Sebaiknya ini saran saya itu seperti itu ditampilkan dengan PPT ini jenengan. Mungkin dipakai istilahnya pakai itu namanya tayangan yang bisa bergerak itu loh Mas, slow itu? Oh iya kayak semacam slideshow kayak gitu. Kayak gitu. Slideshow betul, slideshow semacam itu. Jadi sekali gitu pada saat nanti seperti anak kan tahu, oh tadi seperti ini, sambil anak itu mengingat materinya itu. Nah gitu ya, tidak kosong. Tadi kan yang saya lihat yang suara instrumennya bagus, tapi yang saya perhatikan yang tampil jenengan no. Iya Pak. Yang tampil jenengan. Nah mungkin boleh ditampilkan guru, boleh, tapi jangan full satu gambar. Mungkin diberi tayangan tadi toh materi PPT-nya itu bisa di slideshow-kan, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan ini, yang materinya jenengan yang common rail itu. Iya Pak, makasih Pak. Terus kemudian yang di penutup Pak Sakri, anaknya diberi penguatan, penguatannya ini coba besok kita mungkin dipancing lah. Kita mungkin ada apa ya yang bisa dipakai untuk materi ke depan. Mungkin tadi saya menerangkan kan pakai Toyota, coba yang lain bisa dicari materi yang dari itu pembandingnya seperti Pajero atau yang dari Ford itu juga kan ada seperti itu. Nah, untuk memancing kreativitas anaknya bisa ditampilkan di situ, enggak apa-apa. Siap. Enggak apa-apa, itu sebagai masukan saja. Nah, jadi nanti pada saat nanti jenengan ngedit, mutus yang di 15 menit lagi nanti bisa diperbaiki. Editing ini enggak apa-apa Pak, slide-nya nanti yang itu tadi ya. Jadi jangan ada seperti gambar kosong, waktu kosong dengan tidak ada materi yang ada di situ. Kalau bisa itu penuh ditampilkan materinya. Ya pakai slideshow itu Pak, nanti pakainya kayak seperti itu. Siap. Bagus Pak Sakri, sudah anak-anaknya sudah bagus. Ya pesan saja, tetap dijaga protokol kesehatannya. Ya. Nah, ini semua Jakarta meningkat Pak. Luar biasa. Sama semangat 300%. Makanya saya ini WFH saja, tidak berani ya ke sekolah. Iya. Jakarta 700 Pak. Iya. Jakarta 700 Pak. Waduh. Ngeri ya. Iya. Ya, yang penting sama-sama jaga kesehatan Pak Sakri ya. Semoga sukses, berhasil. Saya kira ini mudah dengan mau ngedit kayak gini udah biasalah.
Saya kira gitu. Terima kasih Pak Sakri. Sama-sama Pak Halid, Mungkin Pak makasih. Burhan akan berikan masukan. Pak Halid, makasih. Ya. Oke. Pak Burhan belum muncul nih Pak. Apa saya off dulu aja rekamannya Pak ya? Takutnya kepanjangan. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang penting direkam, nanti Pak Burhan bisa biar memberikan komentar di enggak apa-apa. Ini soal